banyak sejarah yang mencatat tentang kisah Putri Mayang Sari, namun menurut sejarah secara lisan masyarakat Dayak Maanyan, Putri Mayang Sari yang adalah putri Sultan Suryansyah yang bergelar Panembahan Batu Habang dari istri keduanya, Noor Hayati. Putri Mayang Sari dilahirkan di Keraton Peristirahatan Kayu Tangi pada 13 Juni 1858. Putri Mayang Sari menjadi seserahan Sultan Suryansyah kepada Uria Mapas, pemimpin dari tanah Maanyan di wilayah Jaar Sangarasi. Seserahan tersebut sebagai tanda perdamaian antara Seng Raja Banjar dengan Uria Mapas. Dalam sejarah lisan, bahwasannya Raja Banjar telah menghukum mati adik kandung dari Uria Mapas, yaitu Uria Rinyan karena kesalahan yang ia buat di tanah Banjar. Uria Mapas yang saat itu mengamuk di wilayah kerajaan Banjar banyak membantai masyarakat dengan sebuah mandawi yang dibawanya. Raja Banjar pun berinisiatif untuk berdamai dengan Uria Mapas agar tidak ada pertumpahan darah dengan beberapa perjanjian, diantaranya penyerahan Putri Mayang Sari kepada Uria Mapas untuk dijadikan saudara sebagai pengganti Uria Rinyan. Kecantikan Putri Mayang Sari yang digambarkan sebagai seorang wanita cantik yang memiliki kulit putih, berparas cantik serta berambut panjang terurai membuat Seng Putri disayang dan dikasihi oleh Uria Mapas dan penduduk Maanyan. Kendati agama Seng Putri tidak sama dengan keyakinan penduduk Maanyan, tidak sama sekali menjadi masalah untuk tidak menghormati dan menerima Putri Mayang Sari di tanah mereka. Orang Maanyan menganggap orang Banjar adalah saudara mereka yang berbeda keyakinan, Islam, dan mereka menyebutnya HKI, yaitu saudara mereka yang memeluk agama Islam. Masyarakat Maanyan mengangkat Putri Mayang Sari sebagai pimpinan daerah Sangasari setelah Uria Mapas meninggal dunia. Sebagai pemimpin, Putri Mayang Sari sangat disayangi dan dihormati oleh masyarakat Maanyan, karena Putri Mayang Sari selain putri dari Raja Banjar juga saudari angkat yang disayangi oleh Uria Mapas. Pada saat itu Putri Mayang Sari dianggap berhasil mensejahterakan rakyat yang dia pimpin. Seng Putri sangat dekat dengan rakyat, bukan hanya kalangan bangsawan namun juga dekat dengan rakyat kecil di wilayahnya. Kesehariannya Seng Putri tidak pernah diam menanggapi tentang kesejahteraan masyarakat. Seng Putri sering melakukan belusukan ke perkampungan untuk mencari tahu apa saja permasalahan yang ada di masyarakat serta untuk mengetahui kehidupan rakyat yang sebenarnya, terlebih lagi belusukan yang khusus untuk mengetahui bagaimana ketahanan pangan masyarakat sangat sering dilakukannya. Dia selalu mengawasi bagaimana hasil panen masyarakat Maanyan. Untuk meningkatkan hasil panen masyarakat, Putri Mayang Sari banyak memberikan pengarahan maupun penyuluhan, diantaranya menganjurkan agar penduduk menanam padi di daerah berair, karena hasil panennya lebih baik daripada di daerah yang kering. Selain memberikan pengarahan tentang pangan, Putri Mayang Sari juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat agar taat untuk membayar pajak dengan kelembutan dan kesopanan yang dia miliki. Dengan gaya kepemimpinan Putri Mayang Sari yang penuh kasih, rakyat pun sejahtera tanpa menghindari pajak yang menjadi kewajiban mereka sebagai rakyat. Wilayah belusukan Putri Mayang Sari setiap tahun adalah melewati daerah timur yakni Ui, Jangkung, Waruken, Tanjung. Kemudian di daerah barat yaitu Tangkan, Serabun, Beto, Dayu, Patai, Harara dan kembali ke Sangarasi, sekarang dinamai Jaar. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Maanyan, wilayah-wilayah yang dikunjungi Putri Mayang Sari ketika belusukan tersebut selalu mendapat berkah dan keberuntungan, misalnya pohon buah menjadi berbuah lebat. Konon, buah langsat di daerah Tanjung yang terkenal manis dan disenangi banyak orang adalah karena daerah Tanjung adalah tempat belusukan Putri Mayang Sari. Walaupun Seng Putri beragama Islam, dalam menjalankan kepemimpinannya Putri Mayang Sari menggunakan sistem Mantirepat Pangulu Isa, yaitu sistem pemerintahan tradisional Dayak Maanyan. Dalam pola kepemimpinan ini, satu wilayah ditangani 4 pemimpin mantir dan 1 pengulu. 4 mantir mengurus masalah pemerintahan, sedangkan pengulu mengatur seluk-beluk hukum adat.
Dalam pemerintahannya memang ada dua hal yang diprioritaskan, yaitu terpenuhnya kebutuhan pangan rakyat dan tegaknya hukum adat yang bagi orang Dayak Maanyan adalah tata aturan kehidupan. Setelah mengalami sakit selama 3 hari, pada 15 Oktober 1615, Sang Putri meninggal dunia. Karena kecintaan rakyat kepada Sang Putri, jasadnya tidak langsung dikuburkan, tetapi disemayamkan terlebih dahulu di dalam rumah hingga kering. Setelah mengering, karena cairan dari mayat disalurkan ke dalam tempayan, jasad Putri Mayang Sari dibawa ke seluruh daerah agar semua rakyat mendapat kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin mereka yang telah meninggal dunia. Akhirnya, jenazah Putri disemayamkan di Sangarasi, yaitu wilayah Jaar sekarang.